kasih banyak pada Pak Panitia dan penyelenggara, Bapak Dr. Widian Moko, sudah beberapa waktu lalu sudah didengungkan berbagai kalangan, dan pada saat ini lebih dituntut lagi dengan pembelajaran jarak jauh ini. Pada kesempatan ini saya mulai dengan sebuah temuan penelitian, hasil penelitian oleh beberapa teman kita di tahun 2020 ini tentang tingkat kepercayaan guru dalam menggunakan aplikasi digital. Ternyata tingkat kepercayaan diri para guru itu cukup tinggi. Ya, dari bagaimana penggunaan Office maupun sosial media di kalangan para pendidik kita. Dan meskipun pada aplikasi yang lain, CMS, Content Management System, Learning Management System mungkin masih agak asing beberapa kalangan. Tapi webinar seperti web conference ini sudah mulai marak, artinya kepercayaan diri para guru, para pendidik ternyata cukup tinggi, terutama ini dalam penggunaan Office maupun sosial media. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bersama, memang pembelajaran jarak jauh ini banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan kita perhatikan. Caranya adalah kondisi setiap siswa ataupun mahasiswa itu berbeda, dilihat baik dari latar belakang ekonomi, latar belakang kemampuan, latar belakang geografis dan sebagainya. Dan juga demikian juga bagi kondisi guru maupun dosen, termasuk kemampuan dalam teknologi literate, dalam menggunakan teknologi, terutama teknologi informasi. Ini juga ternyata tidak seragam baik guru maupun dosen. Selain itu, keadaan kampus atau sekolah, antara posisi sekolah yang ada di perkotaan maupun di daerah itu juga tidak sama. Itu mempengaruhi juga perbedaan fasilitas rumah maupun fasilitas pendidikan, maksud saya. Artinya fasilitas pendidikan yang ada di sekolah itu juga berbeda-beda, selain perbedaan fasilitas rumah, finansial, termasuk perbedaan lokasi geografis. Maka tingkat kesiapan murid atau guru dan dosen dan sekolah itu berbeda-beda dalam penggunaan internet, sehingga akan mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan belajar mengajar via online. Dan apa yang kita hadapi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh itu, ya teknologi sebenarnya sebuah alat. Learning first, jadi teknologi second. Technology is not the end, it doesn't mean to meet the end. Jadi sebenarnya teknologi itu sebagai alat bantu, sebagai salah satu media untuk menuju tujuan pembelajaran itu sendiri. Sehingga prinsip-prinsip pedagogik itu tidak bisa dikesampingkan hanya karena kita yakin dengan teknologi kita yang kita yakini handal. Dan sebuah analisis, terutama sejak masa COVID-19 ini, ada beberapa kondisi, di mana kondisi awal itu ketika sekitar pertengahan bulan Maret kemarin, tiba-tiba sekolah kampus tidak dibolehkan mengadakan pertemuan secara klasikal, secara langsung. Dan guru maupun
dosen tiba-tiba dengan mendadak untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Maka ketika itu terjadilah substitution, di mana teknologi acts as a direct substitute with no functional change. Sehingga beberapa kasus atau beberapa pengalaman yang saya temui dengan beberapa dosen dan guru, ketika menghadapi kondisi semacam itu, ya sekedar menggunakan alat bantu teknologi mana yang bisa digunakan untuk melanjutkan keberlangsungan pembelajaran, sehingga sekedar teknologi itu ya pokoknya menggantikan proses pembelajaran yang secara langsung. Dan beberapa waktu berikutnya, teknologi act as a direct substitute with functional improvement. Dengan beberapa keterbatasan, misalnya pada waktu awal-awal pembelajaran jarak jauh, ya kita gunakan WhatsApp saja, WhatsApp group. Nah, kemudian ada beberapa kelemahan di situ, guru maupun dosen mulai berpikir bagaimana ini bisa ditingkatkan. Bisa menggunakan tambahan aplikasi yang lain, misalnya OBS maupun aplikasi-aplikasi yang lain yang mendukung penggunaan aplikasi yang cukup sederhana pada waktu sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kondisi COVID-19 ini yang sepertinya masih berlangsung sampai beberapa waktu yang akan datang, maka bisa dimungkinkan pada tahapan berikutnya itu akan ada modification and redefinition. Yakni kita ditantang untuk menciptakan atau nanti akan ada temuan-temuan yang dimana teknologi itu sangat memungkinkan membantu tugas-tugas yang saat ini belum ada di pikiran kita. Dan ini menjadi tantangan semua pihak, baik di kalangan pendidikan, birokrat, maupun teknisi, dan siapapun. Dan pembelajaran daring ini diantaranya mempertimbangkan juga ini yang tadi ya, bagaimana aksesnya kepada teknologi tersebut, internet tersebut bagi siswa dan guru maupun dosen, termasuk pertimbangan cost effectiveness, learning effectiveness, faculty satisfaction, and student satisfaction. Dan secanggih apapun pembelajaran daring itu memang ya tidak bisa diganti atau tidak bisa menggantikan dengan pembelajaran secara langsung. Ada kaidah yang mengatakan bahwa at-tariqatu ahammu minal maddah, wal mudarrisu ahammu minal tariqah, wa ruhul mudarrisu ahammu minal mudarris nafsihi. Artinya kurang lebih bahwa sebuah metode itu lebih penting dari materi yang diberikan. Tetapi metode yang canggih pun itu tidak kalah penting, yang lebih penting adalah gurunya. Al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Jadi guru itu lebih berperan, lebih penting dari metode yang digunakan. Tapi guru sehebat apapun, ada yang lebih penting. Ar-ruhu mudarrisu ahammu minal mudarris nafsi. Jadi ruh seorang guru atau dosen, seorang pendidik itulah yang utama di balik di sosok dia sebagai seorang pendidik. Nah, dengan kaidah itu ya bahwa memang pertemuan atau pembelajaran secara langsung itu hampir tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi ini sebuah kondisi yang tidak bisa dihindari, terutama dalam masa COVID-19 ini, dan juga tadi sudah dikatakan oleh
materi sebelumnya, mau tidak mau di era abad 21 ini pembelajaran dengan penggunaan teknologi tidak bisa dihindari. Maka dengan kata lain, ini sebuah tantangan bagi kita sebagai pendidik, bagaimana kita supaya tidak tertinggal dari murid sendiri, dari mahasiswa sendiri yang mereka justru kadang penggunaan teknologi mereka lebih tahu daripada gurunya, daripada orang tua. Nah, untuk menjawab ya, menghadapi katakanlah gimana dengan beberapa kelemahan yang ada guru yang secara teknologi belum mampu secara maksimal menggunakan teknologi canggih, sementara siswa juga kurang fasilitas yang ada tidak mendukung, sementara teknologi atau internet ataupun pembelajaran teknologi yang lain itu masih kurang memadai, maka dipilihlah di mana ketiga hal tersebut antara kecakapan siswa, kesiapan infrastruktur, dan finansial itu bisa tercakup, dan hasil dari sebuah pertimbangan ini kemarin saya lihat diantaranya ya misalnya ada yang menggunakan Moodle atau menggunakan Zoom ataupun yang lain, tapi ternyata karena di beberapa daerah siswa atau mahasiswa itu tidak bisa mengakses internet. Ternyata akhirnya ujung-ujungnya ya bagaimana menggunakan teknologi yang bisa diakses semuanya. Saat beberapa waktu yang lalu saya lihat lebih banyak menggunakan WhatsApp. Tapi ini punten 5 menit lagi ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan sebentar. Kemudian dan ini hasil penelitian juga dari Maprenski tahun 2005 sebelum ajaran masa COVID. Ternyata penggunaan pembelajaran jarak jauh itu ada dia menggunakan menjadi 4 bagian: disconnected nomad, connected learner, willing participant, dan collaborative learner. Idealnya memang untuk pembelajaran ini kita menuju pada willing participant, di mana siswa ataupun pembelajaran itu secara sadar, secara sukarela mau mengikuti atau melangsungkan proses pembelajaran lewat jarak jauh secara mandiri, secara sukarela. Dan sedangkan connected learner ini adalah seorang pembelajar atau murid atau mahasiswa itu menggunakan teknik pembelajaran hanya sekedar ketika dibutuhkan. Perhatikan dilihat dari kesiapan fasilitas yang ada. Dan mungkin waktu sangat terbatas, ada sedikit lagi yang bisa saya sampaikan, diantaranya adalah bagaimana kita menjawab kebutuhan dan kecakapan peserta didik di era digital ini. Ya, ini sekitar ada 10 hal yang pada prinsipnya kalau saya lihat di sini adalah bahwa manusia, pembelajar, siswa, mahasiswa, siapapun itu tidak bisa belajar secara sendiri. Artinya dia harus tetap membuat kolaborasi, membuat kerjasama dengan orang lain, dan itu perlu kecakapan yang lain yang perlu diasah. Dan itu sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada era saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rohmat Wisantoso tentang tantangan pembelajaran di era digital. Kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa di era digital saat ini tingkat kepercayaan guru terhadap IT harus meningkat.
lalu bahwa ruh seorang guru itu lebih utama dari apapun karena ruh seorang guru itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Begitu ya Bapak ya? Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke panel yang keempat, yaitu dari Bapak Widiatmoko dari P4TK Bahasa Kemendikbud dengan tema guru dan tenaga pendidikan di masa depan. Sebelum Bapak Widiatmoko memaparkan materi, saya akan membacakan biodata beliau. Bapak Widiatmoko adalah alumnus FKIP UNS angkatan 89. Mengawali karir sebagai dosen di Universitas Tidar Magelang 95. Lalu di IKIP PGRI Semarang 96, lalu hijrah ke Jakarta sebagai dosen di beberapa kampus. Bapak, saya langsung baca yang terakhirnya aja ya. Sekarang beliau adalah Widya Iswara di P4TK Bahasa Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga ketua dari Ikatan Widya Iswara. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Moko untuk memaparkan materinya. Nanti di bawah ada oh ini. Silakan Pak Moko. Baik, bisa di-mute yang lain Bu Umi. Sudah Bapak? Sudah, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya yang hari ini tampil sebagai pembicara webinar yang diselenggarakan oleh alumni FKIP UNS, Letkol Sulistianto, Dr. Ahmad, Ibu Rati, PhD, Ibu Supartina MPD, Ibu Umi, dan para sahabat-sahabat alumnus UNS yang berbahagia dimanapun berada, serta para guru. Izinkan saya menyampaikan materi hari ini terkait dengan isu-isu kependidikan, baik guru ataupun kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya, judul ini sesungguhnya bukan judul yang baru bagi teman-teman sekalian, karena ini adalah di hari Sabtu dan saya sebagai alumnus UNS izinkan saya mengenakan jaket. Ini adalah jaket saya waktu KKN. Jadi saya, Ibu Rati, Pak Rahmat, Pak Sulis, dan Ibu Supartina mengalami KKN di peristiwa yang sama. Dan ini adalah jaket ini kurang lebih 27 tahun yang lalu masih saya simpan dan hari ini saya kenakan sebagai kebanggaan sebagai alma mater FKIP UNS. Ibu dan Bapak yang saya hormati, judul hari ini bukan judul yang asing dan saya hari ini hadir sebagai identitas pribadi sebagai alumnus dan juga sebagai Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sedikit saya mengingatkan kembali di masa lalu kecil kita ketika kita berada di bangku kuliah saat itu di FKIP. Ini adalah sahabat-sahabat saya yang hari ini